Halo Jones yang lagi bahagia, yang lagi ketawa-ketiwi ngelihat temennya besok SKD duluan, sementara kalian belakangan ya kan? Ya kalian belakangan tapi kalau sampai sekarang belajarnya masih cuma sekedar niat ya sama aja ya. Jadi nggak gitu konsepnya Jones. Ya siapapun ya, yang baik yang duluan maupun baik yang belakangan, tetap sama pulangnya. Yang penting 3 kali sehari ya dosis latihan untuk kalian. Kali ini Jones ya, seperti biasa, gue akan kembali membagikan trik cepat menjawab soal TIU ya untuk kalian ya. Kali ini TIU figural, figural ketidaksamaan ya. Kalau di video sebelumnya adalah figural analogi, sekarang figural ketidaksamaan ya. Masih menurut sumber yang sama, yaitu Permenpan nomor 27 tahun 2021 ya. Figural ketidaksamaan ini berupa soal ya dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Ya, ada 5 gambar ya, kemudian kalian cari satu gambar yang berbeda dari keempat gambar lainnya. Begitu kira-kira ya. Nah di sini juga ada tips dan trik yang bisa kalian lakukan untuk bisa menjawab soal dengan lebih efisien ya. Pertama, cermati kemungkinan perbedaan gambar. Ini penting ya, kalian sebelum ini lihat soal, kemudian kalian cermati kira-kira seperti apa sih pola perbedaan gambarnya ya. Nah biasanya ada beberapa ya, misalnya pola gambar, pencerminan, arah rotasi, jumlah gambar, pembentukan sudut dan lain-lain ya, termasuk garis segala macam ya, itu juga bisa menjadi pola yang membedakan ya. Nah ini harus kalian cermati. Kemudian yang kedua, jangan terjebak dengan waktu. Artinya apa? Artinya kalian jangan terlalu asik untuk mengerjakan satu soal ya. Misalnya kalian lagi mengerjakan soal tapi nggak ketemu-temu jawabannya, terus kalian jadi terpaku di situ gitu, jadi asik gitu. Sekali lagi jangan sampai terjebak dalam waktu, jangan buang-buang waktu kalian ya. Misalnya ada 2 kemungkinan ya jawaban, 2 kemungkinan yang berbeda ya. Pilih yang paling berbeda, pilih yang paling kentara perbedaannya. Tapi kalau sulit untuk memilih ya yang kentara, itu kalian bisa sekedar tebak saja ya. Intinya jangan berupaya untuk mencari jawaban yang paling benar ya. Jika ada dua yang kemungkinan berbeda, itu kalian pilih salah satunya saja. Apa sih maksudnya dua yang berbeda? Nanti kita lihat di soal berikutnya ya. Oke, kemudian jika sulit dicermati ya, tadi kan yang pertama adalah kita harus mencermati kira-kira seperti apa pola perbedaan gambarnya. Tapi kalau kalian sudah baca, kemudian kalian sudah berupaya mencermati tapi belum terlihat seperti apa, ya kalian skip saja. Jangan terpaku dalam satu soal dan akhirnya waktu kalian terbuang. Gitu kira-kira. Biar nggak penasaran, kita coba langsung ke nomor soal bagian pertama ya. Namun sebelum itu ya, pastikan kalian telah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan gua tetap semangat untuk terus membagikan tips dan trik terkait soal SKD CPNS untuk kalian. Oke, di sini tertulis ya, petunjuk berikut adalah 5 gambar yang mempunyai kesamaan atau pola yang sama, dan di antara 5 gambar tersebut terdapat satu gambar yang tidak sama atau tidak mengikuti pola. Temukan gambar tersebut. Kita mulai dari nomor 1 ya. Nah, di sini kita lihat ada 2 bentuk gambar ya. Satu adalah bentuk semacam persegi atau segi 5 dan lain-lain, dan setelah itu ada bentuk garis ya, 2 garis yang saling bersilangan. Nah, kita coba fokus ke 2 garis saja ya. Karena kalau di sini kan gambarnya beda-beda ya. Ya, gambarnya beda, bentuk gambar yang utama kan beda-beda semua. Jadi nggak perlu kita analisis, kita cukup menganalisis garis saja karena di sini garisnya relatif sama. Jadi berarti ada kemungkinan satu gambar yang berbeda kan begitu ya. Nah, di sini huruf A garisnya saling bersilangan, B juga saling bersilangan, C saling bersilangan, D saling bersilangan, E saling bersilangan. Nah, terus apa yang membedakan? Nah, yang hampir semuanya ini saling bersilangan dan ya miringnya, saling bersilangannya miringnya. Tetapi untuk yang poin B, dia tegak lurus ya, begini. Tegak lurus. Nah, artinya B beda sendiri. Nah, berarti jawabannya adalah B. Ya, simple ya. Jadi kalau bisa kalian lihat di pilihannya dulu kira-kira apa yang secara dominan itu identik ya. Nah, berarti kan kemungkinan ada satu yang beda. Nah, itulah yang kalian cari. Kalian tidak perlu mencari bentuk gambar lainnya yang sudah jelas-jelas
berbeda di antara opsi-opsi yang ada, kan gitu ya. Oke, kita ke nomor 2 ya. Di nomor 2 ini ya ada 4 lingkaran ya. Dua hitam, dua putih ya. Kita coba analisis. A bentuk lingkarannya seperti ini, B sama, C sama ya. A renggang ya, B renggang, C renggang, D rapat ya. Rapat begini ya. E renggang. Nah, artinya semuanya renggang kecuali D ya. Berarti jawabannya belum tentu ya, belum tentu D. Kita di sini ada satu lagi kemungkinan yang beda ya, perbedaan dari sisi yang lain, yaitu dari sisi kemiringan. Di sini kita fokus ke yang hitam ya. Yang hitam itu kan miringnya begini, yang A ya. Sementara yang B miringnya begini kan. Yang C miringnya begini, yang D miringnya begini, yang E juga miringnya begini. Jadi B, C, dan E, A, C, D, E miringnya seperti ini ya. Tapi yang B miringnya seperti ini, terbalik. Berarti yang berbeda adalah poin B. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini, tadi yang saya bilang, ada dua kemungkinan perbedaan. Nah, ini maksudnya. Nah, terus mana yang kalian pilih gitu ya. Nah, sebisa mungkin kalian harus memilih yang mana yang lebih kentara gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat yang lebih kentara itu sepertinya tidak terlihat ya. Jadi, sulit untuk membedakan mana perbedaan yang paling kentara gitu ya. Sepertinya dua-duanya sama-sama betul gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah, kalian jangan terpaku dengan soal nomor 2, langsung saja tebak salah satu di antara kedua pilihan tersebut, yaitu antara D sama B. Udah, kalian pilih saja D gitu ya. Nah, yang penting kalian bisa langsung mengerjakan soal lainnya. Karena ingat, sekali lagi, kalian hanya punya waktu 100 menit untuk 110 soal. Oke, kita beralih ke nomor 3 ya. Nomor 3 di sini ada dua bentuk gambar, satu yang besar, satu yang kecil. Yang kecil ini segitiga ya. Yang kecil berada di dalam yang besar, sama semua ya. Nah, terus kita lihat ya, yang kecil nih, yang huruf A, ini dia sebelah kiri nempel ke sini sudutnya ya. Berarti ini perbedaan sudut ya. Yang B sudutnya di sini ya, nempel juga di dinding lingkaran ya. Yang C juga sama. Yang D posisinya tidak nempel ke dinding lingkaran ya. Kalau yang E posisinya nempel ke dinding lingkaran. Nah, berarti yang membedakan adalah poin D. Jawabannya adalah D ya. Ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4 sepertinya adalah arah rotasi ya, atau arah. Di sini kalau udah tanda panah nih ya, berarti kemungkinan besar itu jenisnya adalah arah ya. Di sini kita mulai dari titik hitam ya. Arahnya kan berarti begini ya. Arahnya begini ya, ke kiri ya. Kalau yang B arahnya ke kanan ya. Nah, di sini sudah terlihat yang beda nih. A ke kiri, B ke kanan. Berarti pilihan jawabannya adalah antara A dan B. Yang C ke kanan, ya kan? Yang C ke kanan. Nah, kalau B dan C sudah sama, sementara A berbeda, ya sudah, berarti pilihan jawabannya adalah A. Kalian tidak perlu lagi mencari, menganalisis pilihan jawaban yang lain, ya. Jadi kalau misalkan intinya kita coba kerjakan dari, kita analisis dari poin A, kemudian ke B, kemudian ke C, dan seterusnya. Nah, syukur-syukur seperti ini. Dari A ke B sudah berbeda, berarti kan antara A dan B kan. Nah, kalau C sudah sama, C misalnya sama dengan B, berarti jawabannya adalah A. Kalian nggak perlu lagi analisis poin yang D dan E. Gitu kira-kira salah satu trik cepatnya. Kemudian nomor 5 ya. Nomor 5 di sini ada dua bentuk gambar, satu bulan sabit besar, satu bulan sabit kecil. Nah, di sini coba kita mainkan dari sisi warna ya, dari sisi warna. Bulan sabit besar itu kan warnanya hitam, ya kan? Ya hitam, ya. Yang putih, yang kecil warnanya putih, ya. A ya. Yang B poin bulan sabit besar warnanya putih, yang kecil warnanya hitam. Nah, dari sini sudah berbeda, berarti opsi jawabannya sama nih kayak nomor 4, antara A atau B. Nah, terus kita ke nomor C, ke opsi C. Opsi C yang bulan sabit besar itu adalah hitam ya. Yang bulan sabit kecil adalah putih. Nah, berarti opsi C sama dengan opsi A. Nah, berarti yang beda sendiri adalah opsi B. Jawabannya adalah B.
Perlu nggak kita mencari jawaban D dan E? Saya kira nggak perlu ya, karena kemungkinan besar jawabannya adalah B ya. Atau kalau nggak percaya, penasaran, ya udah kita coba kita coba ini lagi ya. D, D itu hitam ya. D itu hitam, sorry, yang besar hitam, yang kecil putih ya. Opsi E ya, yang besar hitam ya, yang kecil putih. Nah, sama tuh. D dan E juga sama dengan A dan C. Jadi memang jawabannya benar yang huruf B ya. Pilihan jawaban yang beda adalah poin B. Ya, gitu kira-kira salah satu trik cepatnya. Kemudian nomor 6 ya. Di sini ada ini ya, ada ruang ya, atau sisi atau ruang ya. Jadi di sini kita berarti memainkan atau menganalisis dari sisi perbedaan jumlah ya, jumlah ruang. Di poin A itu ada 2 ya. Poin B ada 4 ya. Poin C ada 6. Poin D ada 9. Poin E ada berapa nih? 16 ya. Ada 16. Oke. Ada 16. Nah, berarti yang beda apa? Berarti ini semuanya genap kecuali 9, karena 9 ganjil. Berarti jawabannya adalah delta. Oke. Enak ya kalau begini kira-kira ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor ke-5, nomor terakhir ya. Kita ke nomor 1. Di sini sepertinya terlihat adalah bentuk atau jumlah ya. Bentuk gambar atau jumlah sisi ya. Kalau bentuk gambar di sini kan beda semua nih gambarnya nih. Berarti sepertinya bukan bentuk gambar tapi jumlah. Nah, kalau jumlah di sini coba kita lihat ya. Di sini jumlah sisinya adalah 4, di sini 4, di sini 4, di sini 4, di sini 6. Nah, semuanya 4 kecuali 6. Berarti jawabannya adalah E. Oke. Yang nomor 2 kita lihat ya, di sini. Di sini sepertinya bentuk ya. Sepertinya bentuk gambar yang sama, kemudian ada yang berbeda gitu ya. Nah, kita ke poin A. Poin A di sini kan ada 2 gambar ya, yang besar sama yang kecil. Yang besar itu segi 6 ya, yang kecil segi 8 ya. Ini 6, ini 8 ya. Sorry, tapi bukan jumlah ya, ini gambar ya. Ya, oke. Oke, di sini B di sini adalah trapesium ya. Trapesium yang kecil, yang besar juga trapesium ya. Nah, B sama A juga sudah berbeda ya. Berarti opsi jawabannya antara A dan B ya. Kemudian C yang kecil lingkaran, yang besar juga lingkaran ya. Anggap saja ini lingkaran, berarti sama. Berarti antara B dan C sudah sama ya. Ini sama, ini sama. Berarti jawabannya adalah A, karena A beda sendiri. Yang D dan E kita tidak perlu, kita cukup abaikan saja. Yang 3, nomor 3 ya. Nomor 3 ini, nah kalau kayak gini juga hati-hati ya, jangan tertipu ya. Maksudnya ya, ini kan terlihat seperti soal yang bentuk soal lain ya. Artinya kalau soal lain kan ada gaple ya. Gaple itu kan berarti yang kita lihat jumlah titiknya ya. Ini juga sama nih. Kita cenderung akan melihat bahwa yang membedakan adalah dari sisi jumlah. Padahal sebetulnya tidak ya. Sebetulnya tidak. Nah, di sini sebenarnya yang dilihat adalah simetris atau tidaknya, pencerminan ya. Kalau tadi saya sebutkan pencerminan ya. Ini simetris atau enggak kan gitu ya. Nah, A simetris, B simetris, C simetris ya, D simetris. D tidak simetris ya. D tidak simetris. E simetris. Nah, kalau gini kan berarti jawabannya adalah D ya. Nah, hati-hati di sini kalau kalian tertipu ya, tertipu di sini dikiranya jumlah ya. Berarti kalau jumlah kan di sini berarti 10, di sini berarti 4, keempat. Di sini berarti 7 ya kan. Di sini berarti 4, di sini berarti berapa nih? 11 ya. Di sini berarti 6 ya. Terus kalian mencoba mencari seperti apa polanya. Ini kan tidak berpola. Angka genap cuma ada 3, angka ganjil 2 ya kan, bilangan prima juga bukan gitu ya. Terus mana yang membedakan? Akhirnya kalian terjebak dalam waktu ya. Jadi memang hati-hati. Di sini terlihat seperti
jumlah ya, tapi sebenarnya bukan. Di sini adalah simetris atau pencerminan. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4 ini ya, ini kita coba mainkan dari sisi lokasi ya, atau sudut ya, sudut gambar atau lokasi gambar. Kita mulai dari A. A di sini kan kita ambil dari sisi kiri aja dulu ya. Ya kanan kiri boleh lah ya. Kita ambil dari sisi kiri. Di sini ada dua bentuk, yaitu bentuk persegi dan bentuk bintang ya, hitam keduanya ya. Nah, di sini saling atas bawah ya. Persegi di atas, bintang di bawah ya. Oke, kemudian yang B. Yang B di sini bintang, di sini persegi. Nah, dia tidak atas bawah ya. Tapi dia bersilangan ya. Ya, nah di sini saja sudah beda nih antara A dan B. Berarti kemungkinan jawabannya adalah di antara kedua itu, A atau B. Nah, sekarang kita ke C ya. C sama dengan A ya. Tinggal dimiringin dikit ya, jadi sama ya. Berarti jawabannya adalah B. Oke ya, gitu kira-kira. Kalian cukup banyak menghemat waktu dengan cara seperti ini. Oke, nomor 5. Nomor 5 juga sepertinya kita bicara sudut ya, atau arah ya. Ini kita mulai dari nomor A coba ya. Ini arahnya kan begini ya. Arahnya begini ya. B arahnya juga begini ya. Sama ya. A dan B sama ya. Kan tinggal diputar berapa? 90 derajat ya, diputar ya. Sama ya. C arahnya begini. Nah, sama nggak? Beda ya. Dia kalau diputar beda. Jadi dia bentuknya terbalik ya. Berarti B dan C beda. Nah, sementara B sama A sudah sama. Berarti jawabannya adalah C. Nah, D dan E juga kalian nggak perlu bedakan ya. Jadi gitu ya. Jadi kita coba jawab dari A ke B ke C sampai ke E. Syukur-syukur di sini sudah ada yang beda, jadi ya pilihannya di antara satu dari kedua pilihan ya. Kalian hanya tinggal lihat yang C-nya. Tapi kalau sampai D dan E belum terlihat ada yang berbeda, ya sudah, nggak masalah kan. Ya. Oke, gitu kira-kira ya cara mengerjakan dengan cepat ya. Mudah-mudahan kalian ingat dan terus berlatih ya di rumah sebelum kalian tes SKD CPNS. Nah, untuk yang besok SKD CPNS, saya ucapkan selamat ya, selamat melaksanakan mengikuti seleksi kemampuan dasar CPNS 2021. Tapi ingat ya, syarat-syarat yang perlu disiapkan dan dokumen-dokumen yang perlu dibawa ya. Ini sebagai reminder buat kalian yang besok SKD CPNS ya. Poin-poin yang wajib kalian ingat ya. Pertama, swab test RT-PCR ya, maksimal 2 kali 24 jam atau rapid test antigen 1 kali 24 jam ya. Jadi sebelum pelaksanaan ujian ya, jadi kalian lihat jam berapa waktu ujian kalian ya, kemudian kalian tarik mundur, maka disitulah batas maksimal kalian harus tes swab ya. Dan tentu saja hasilnya harus negatif ya. Mudah-mudahan kalian terus bugar ya supaya bisa negatif hasilnya. Oke, kemudian yang kedua adalah vaksin. Khusus kalian yang ikut SKD di lokasi Jawa, Madura, dan Bali, kalian sudah wajib memiliki setidaknya sertifikat vaksin pertama. Dan itu jangan lupa dibawa ya. Untuk memudahkan kalian cetak saja ya. Kalian cetak untuk memudahkan verifikasi ya. Kalian cetak dan kalian bawa ya. Oke, untuk yang belum vaksin, hari ini kalian cari lokasi-lokasi atau sentra yang melayani vaksin segera ya, karena hari ini hari terakhir kalian untuk bisa vaksin ya. Kalau misalkan sertifikat belum muncul, maka gunakan kartu vaksin yang langsung diberikan oleh petugas vaksin di lokasi terdekat. Oke. Kemudian masker 3 lapis dan ditambah masker kain di bagian luar ya. Nah, ini juga penting, kalian bawa masker yang banyak ya. Sampai di lokasi kalian gunakan masker tersebut 3 lapis ya, dan ditambah masker kain di luarnya. Untuk sebagian besar orang termasuk saya mungkin saja tidak nyaman ya, karena saya biasanya maksimal pakai 2 masker saja gitu ya, 2 lapis masker gitu ya, yang masker masker medis gitu ya, sama masker
kain gitu. Tapi karena ini sudah aturan yang ditetapkan oleh BKN dan atas rekomendasi Ketua Satgas COVID-19, maka ini tentu saja harus kalian ikuti. Oke. Kemudian jangan lupa bawa kartu ujian ya, dicetak tapi jangan dilaminating ya. Cetak saja supaya memudahkan proses verifikasi, karena nanti biasanya proses verifikasi itu ada stempel ya. Kalau di laminating kan nggak bisa di stempel, jadi cukup dicetak saja, cetak berwarna ya, jangan lupa, dan kalau bisa cetaknya yang high quality ya, biar bisa terlihat jelas foto dan nama kalian gitu ya. Oke, kartu deklarasi sehat jangan lupa ini juga dicetak ya, ini karena ini penting. Kemudian KTP ya, kalian bawa KTP ya, karena di situ wajib KTP ya kalau menurut saya, karena di situ ada NIK kalian ya. Dan jangan bawa fotokopinya saja, bawa KTP aslinya ya. Cari KTP aslinya, taruh di dompet, dan jangan lupa dompetnya dibawa gitu ya. Jangan KTP-nya taruh dompetnya malah ditinggal gitu ya. Ya, alat tulis juga jangan lupa dibawa ya, pensil 2B ya, kemudian penghapus dan lain-lain ya, yang diperbolehkan itu wajib dibawa. Dan terakhir adalah seragam. Ini juga banyak kejadian ya, ada peserta yang salah kostum akhirnya tidak bisa mengikuti SKD. Untuk yang pria ya, kalian Jones yang pria ya, gunakan kemeja putih lengan panjang ya, celana hitam yang tidak jeans ya, maksudnya celana bahan ya, celana kantor lah istilahnya ya, warna hitam ya, bersepatu ya, sepatunya juga kalau bisa sepatu yang hitam dan pentofel gitu ya. Kemudian untuk yang Jones yang wanita Jones yang wanita gitu ya, untuk yang berhijab silakan gunakan hijab berwarna hitam ya. Warna hitam ini terlihat biru ya kalau di sini, tapi sebenarnya harusnya hitam ya. Kemeja putih lengan panjang ya, juga khusus bagi yang berhijab ya, kemeja putih lengan panjang, dan celana panjang atau rok panjang berwarna hitam ya. Celana panjang atau rok panjang berwarna hitam ya, bukan berbahan jeans ya. Jadi celana atau rok bahan ya, dan tentu saja bersepatu. Nah, untuk yang tidak berhijab ya, silahkan menyesuaikan ya, bajunya juga lengan putih ya, bajunya warna putih ya, celananya juga celana atau rok panjang ya, oke, dan bersepatu ya. Jadi jangan sampai kalian datang terus yang lain putih, kalian merah sendiri. Nanti dikira petugas partai lagi. Ups. Oke. Saya kira itu yang bisa saya bagikan untuk kalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ingat, tetap semangat belajar ya. Tetap berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Untuk kalian yang besok SKD, tetap semangat, dan jangan lupa bawa dokumen-dokumen yang perlu disyaratkan ya. Dan sekali lagi ingat ya, pesan saya, 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.